Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja, ya. Dan saya kali ini akan berbicara ya, tentang dua sosok, ya. Satu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, satu lagi pelatih kepala ya, atau tim nasional kita, Sintayong. Nah, ini kenapa saya memunculkan dua gambar mereka berdua, ya, ada Erick Thohir dan Sintayong, karena ini kaitannya yang harus saya bahas di sini tentang, ya, apalagi kalau bukan kontrak Sintayong, karena saya juga sudah pernah berbicara ini ya di konten saya beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana masa depan Sintayong di tim nasional kita, dan Erick Thohir sudah bertemu, sudah berbicara dengan Sintayong, sudah ada kesepakatan di antara kedua orang penting ini ya untuk bicara kontrak ya. Sintayong kita tahu akan selesai pada akhir tahun ini, Desember, tapi sudah diperpanjang lagi 6 bulan. Itu kesepakatan yang terjadi di antara STY dan Erick. Nah, kalau 6 bulan itu berarti sampai di Juni 2024. Kenapa harus sampai Juni 2024? Nanti kata Erick ya akan dilihat ya untuk bagaimana proses STY ini setelah membawa tim Indonesia lolos ke Piala Asia di Qatar. Karena ada dua tim kan. Senior akan bermain pada Januari dan Februari. Kemudian di U23 akan main pada April sampai awal Mei. Nah, di samping ada tim nasional ikut di kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Nah, pra Piala Dunia ini kita sudah melewati fase pertama mengalahkan Brunei Darussalam. 2 pertandingan dengan total gol 12, 6 gol di Jakarta atau di GBK dan 6 gol lagi di Stadion Sultan Hasanuddin Bolkiah di Bandar Sri Begawan ya. Oke, setelah itu sekarang ada di fase kedua. Fase kedua, STY membawa tim ini nantinya sedang bersiap menghadapi Irak. Pertandingan pertama di grup F, di mana selain Irak ada Filipina, ada Vietnam. Nah, kita akan bertarung pada 16 Oktober. Ya, kita akan away dulu. Nah, kemudian 5 hari lagi kita menjambangi stadion di Rizal Memorial, markasnya tim nasional Filipina di kota Manila. Mestinya ini kita menjadi tuan rumah, tetapi karena ada pagelaran perhelatan U17, kita sebagai tuan rumah penyelenggara, maka PSSI mengambil keputusan mengirim surat ke Federasi Sepak Bola Filipina, di mana menawarkan Filipina aja dulu menjadi tuan rumah. Nanti gampang, tahun depan di bulan Juni, ya mungkin tanggal 11 Juni itu, Filipina yang datang ke Jakarta kalau bermain di GBK. Sehingga ini disambut baik, ya, sukacita oleh Federasi Sepak Bola Filipina. Nah, kita akan bermain di sana pada tanggal 21 Oktober setelah melakoni laga pertama 16 Oktober itu di Basrah International Stadium. Nah, kita kembali ke pembicaraan di awal tadi. STY memang sudah tahu sampai di bulan Juni. Nah, kenapa sampai bulan Juni juga? Ini batas terakhir di mana STY menukangi tim nasional yang ikut di kualifikasi pra Piala Dunia. Karena ada 2 pertandingan di bulan November 2023 ini. Kemudian akan istirahat, dia fokus ke Piala Asia di Qatar Januari Februari, dan lanjut lagi di U23 juga di Qatar. Dan setelah bulan Mei itu ya, saat terakhir kita akan bermain melawan Irak di bulan Juni, itu di antara tanggal 6 dan tanggal 11 ya. Karena kita Irak dulu baru dengan Filipina, di mana kita jadi tuan rumah 2 kali. Di bulan Maret kita ada 2 pertandingan. Ya, pertama tanggal 21 itu Maret itu berhadapan dengan Vietnam, bermain mungkin di Jakarta, ya, mungkin di GBK atau di JIS, kita tidak tahu, atau di stadion-stadion manapun yang ditentukan oleh Erick Thohir atau PSSI. Sebelum kita tanggal 26 akan berkunjung ke Vietnam. Nah, kita akan bermain. Nah, akan dilihat di sini apakah pertanyaannya STY ini akan diperpanjang. Mestinya kan sudah harus diperpanjang. Atau paling tidak di bulan Januari ketika dia fokus untuk membawa tim Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan ke Qatar. Disinilah menurut saya harus cepat untuk tanda tangan kontrak biar STY itu tenang. Jangan tunggu sampai akhir, walaupun sudah ada pembicaraan, sudah ada kesepakatan ya antara STY dan Erick itu di bulan Juni. Ya, sambil melihat bagaimana perkembangan tim nasional ini di bawah STY. Tapi kalau dia sudah diputuskan untuk tanda tangan pada bulan Januari, ini kan lebih bagus, lebih tenang bagi STY
kalau sudah dibilang paling tidak 3 tahun ke depan, ya terserah mau sampai di batas waktu Erik menjadi ketua umum PSSI misalnya 2027 atau udah 5 tahun, itu urusan bagi Erick Thohir ya sebagai ketua umum. Nah, ini yang saya lihat untuk mengantisipasi kalau dibiarkan sampai bulan Juni, di mana terakhir Indonesia akan bermain melawan Irak dan Filipina, kemudian hal yang terburuk, ya kita harus bicara yang terburuk. Kalau manis-manis itu aman, nggak perlu dibicarakan di sini, ya. Tapi kita harus bisa mengantisipasi yang terburuk. Jika pada bulan Januari dan Februari itu kita gagal total di grup D, di mana kita bertarung sana, ada Irak juga, ada Vietnam dan juga ada tim favorit seperti Jepang, kita tidak lolos misalnya, ya ke fase berikutnya. Kemudian di U23 kita gagal lagi, ya, untuk bisa berbicara banyak, masih di fase grup. Dan kita kemudian gagal lolos ke fase ketiga Piala Dunia, di mana misalnya kita hanya berada di urutan ketiga, berarti gagal, tidak sesuai dengan keinginan dari PSSI yang ingin melangkah ke depan, dan juga STY tentunya ingin membawa tim ini bisa melangkah sampai ke fase ketiga, sehingga terbuka peluang kita bertarung di sana untuk memperebutkan 8 tiket, ya dalam 8 tiket itu otomatis dan ada 1 jatah untuk playoff, itu kan menjadi harapan. Nah kalau semua ini gagal total, bagaimana? Apakah STY diperpanjang? Ini kan menjadi harus perhatian bagi kita semua. Itu juga yang menjadi bagi STY, dia akan berpikir, ya kalau ada evaluasi yang terjadi, karena ini akan kembali ke rapat Exco, ya termasuk dengan Erick Thohir, bisa aja berubah. Ketika mengevaluasi ini semua gagal, ya tanpa melihat bagaimana STY sudah bersusah payah membawa tim ini lolos ke putaran final di Piala Asia Senior, bahkan sebelumnya U20 juga kita ikut ke Uzbekistan, ya, dan ada U23 juga. Tapi kalau dianggap semua ini tidak berhasil, bisa saja keadaan terburuk STY tidak diperpanjang. Atau ketika mungkin dalam rapat Exco bisa memutuskan juga bahwa mengganti pelatih. Ini kan bisa terjadi ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, saya berharap STY masih akan terus bersama dengan tim nasional karena dia menurut saya sudah meletakkan suatu fondasi kerangka tim yang bagus, prospeknya bagus, berprogres dengan baik sekali karena banyak pemain-pemain muda yang dia ambil, dia matangkan itu langsung bermain di tim senior kan tidak mudah. Tidak gampang. Mereka masih usia 20 bahkan 19 seperti Marcelino semua sudah main di tim nasional kita, ada Elkan Bagot di sana bagus-bagus, Pratama Arhan ya. Ada Ramadan Rizky Ridho, semua bermain, ada Witan yang semua bermain di tim senior. Nah, ini kan bagus. Sehingga mereka membiasakan ini adalah matang benar mereka. Namun tadi saya bilang saya kembali, kalau sampai gagal bisa saja. Ini suatu hal yang terburuk dia tidak diperpanjang, bahkan dipecat. Nah, STY dalam tahun lalu itu saya tangkap pernah dalam pembicaraan wawancara dia dengan stasiun televisi Metro TV ya. Teman saya Reza itu berbicara, menanyakan bagaimana jika Anda dalam suatu kesempatan tidak berhasil, tidak bagus, apakah Anda sudah siap untuk keluar atau mundur. Dia STY dengan sangat profesional. Dia bilang kalau saya gagal menangani tim di Indonesia ini tanpa disuruh mundur, saya akan mundur sendiri. Saya tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu bagus STY. Ini. Dan kita akan melihat lagi bagaimana sampai di bulan Juni. Nah itu dia. Semoga Erick Thohir ini walaupun apa yang terjadi diberikan kesempatan bagi STY untuk bisa melanjutkan karir sebagai pelatih di Indonesia ya, karena dia sudah bisa membuktikan apa yang dia inginkan ya, karena dia punya target khusus bagaimana membawa Indonesia itu terbang tinggi ya di Asia dengan keadaan sekarang yang sudah baik ya, diberikan waktu kesempatan. Tapi kalau Exco memutuskan dia harus diganti, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kuncinya bolanya ada di tangan Erick ya. Dan saya rasa kedua orang ini sudah berbicara panjang lebar. Dengan Erick membatasi sampai di bulan Juni, tentunya akan dilihat ke depan bagaimana. STY tahu, STY mengatakan bahwa dia ingin terus melanjutkan ya karir kepelatihan dia bersama dengan tim Indonesia. Tapi kembali dalam pembicaraan dengan Erick itu harus duduk bersama. Dia bilang, nah semoga kalau saya bilang tadi dengan hal terburuk yang saya ceritakan tadi itu terjadi, tidak akan menggoyahkan juga hati Erick untuk tetap mengesampingkan misalnya STY, dia harus tetap kuat ya dengan keputusan dia bagaimana memberi kesempatan kepada STY untuk tetap bersama dengan tim nasional Indonesia. Itu yang menjadi harapan semua netizen, semua penggemar sepak bola tim nasional, bahwa STY ini harus
diberi kesempatan karena sudah ada di depan. Kalau mengganti pelatih lagi, itu dari nol lagi mulai, ya. Karena selera pelatih itu beda. STY mau begini, walaupun sudah pondasinya sudah bagus ke sana, kalau pelatih lain datang, bisa diubah sesuai dengan selera pelatih baru. Ini wajar. Itu yang ditakutkan. Kalau kita kembali lagi ke nol, ya susah. Ya, berat bagi kita untuk bisa berprestasi. Ya, kemudian apa yang diinginkan STY untuk bisa mengambil pemain-pemain dari Eropa yang bagus-bagus dengan grade A, tahun depan dia ingin membentuk tim ini semakin kuat. Nah, ini harus dipikirkan matang. Ya, karena kalau saya pikir kalau dia diberikan 3 tahun lagi ini bagus, paling tidak ya. 3 tahun lagi itu yang kita akan lihat. Nah, kalau dalam perjalanan selama 2 tahun tidak ada apa-apa pun perkembangan, nah itu bisa diambil langsung tindakan. Ya, karena ini semua hak veto ada di Erick Thohir, bisa aja langsung ditutup misalnya, nggak bisa dilanjutkan, semua kan tergantung dari federasi yang tahu ini. Tapi yang penting kasih kesempatan dulu, karena STY sudah sangat yakin dengan apa yang dia taruh saat ini sudah pada track yang benar. Kalau dia bisa menambah lagi, misalnya ada 4-5 orang lagi pemain yang diambil dari Eropa yang punya darah Indonesia untuk taruh di tim nasional, tahun depan kita akan semakin kuat. Ya, kuat tim kita ini. Tapi kembali ya kepada Mr. Erick Thohir sebagai ketua untuk bisa melihat masa depan seorang STY sampai di bulan Juni saja. Ya, itu kita lihat. Semoga ini baik-baik saja ke depan dan ada solusi terbaik yang bisa terdapat bagi seorang pelatih STY sehingga dia masih tetap berada di Indonesia. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.